Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, marilah kita sama-sama memulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Damaskus, pusat peradaban timur Islam. Nah, sebelum itu marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah kelas primitif kepada peradaban Islam yang kelas eksekutif. Nah guys, supaya untuk kita nggak kaku-kaku amat, yuk ikuti aku. Jadi namanya aku belajar, aku paham, aku amalkan. Jadi ikuti ya. Pertama, aku belajar, aku paham, ku amalkan. Gitu ya. Oke semuanya, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Aku belajar, aku paham, ku amalkan. Aku belajar, aku paham, ku amalkan. Aku belajar, aku paham, dan aku amalkan. Aku belajar, aku paham, ku amalkan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Kalian pasti akan bertanya, mengapa sejarah penting dipelajari? Pertanyaan seperti ini tentu bisa diarahkan pada satu fase kemajuan Islam di masa lampau. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa, contohnya pada masa Umayyah di Damaskus. Sebagai muslim, selayaknya kita bangga bahwa umat Islam pernah mengalami kejayaan. Namun, di samping itu terdapat pula informasi kemunduran umat Islam pada masa tertentu. Hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan dan menumbuhkan semangat untuk mencapai kemajuan. Nah, pertama kita harus tahu sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Nah, silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf, keluarga Hashim dari Bani Hashim, dan menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah SAW. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Muawiyah kita masuk ke materinya, yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf, keluarga Hashim dari Bani Hashim, menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah SAW. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah dan ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Para pejabatnya ditempatkan sesuai dengan kemampuan.
Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan, seluruh rakyatnya diwajibkan untuk sedia pada Yazid, anaknya. Selain kepemimpinan turun-temurun, pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan juga Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan pusat pemerintahan yaitu dari Madinah ke Damaskus. Nah, Marwah bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Sekitar 300 orang lebih anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwah bin Muhammad mencari perlindungan. Ia berharap memperoleh perlindungan di barat, namun tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Dia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya, pemerintahan Islam didirikan di Spanyol. Nah, itu tadi sejarah dari berdirinya hingga runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, sekarang kita masuk ke kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Adapun bidang-bidang tersebut adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan. Nah, struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Khulafaur Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur atau wali atau yang biasa disebut amir yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang sekretaris mendampingi gubernur, seorang pengawal dan kepala keluarga rumah tangga di istana, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain Sahib al-Haraj atau pejabat pendapatan, Sahib al-Syurta atau pejabat kepolisian, dan Qadi atau hakim atau kepala keagamaan. Nah, selain itu dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen. Itu departemen yang mengurusi surat. Yang pertama ada departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur, ada Diwan al-Rasail. Kemudian yang kedua, lembaga atau pencatatan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah adalah Diwan al-Hakam. Lalu yang ketiga, departemen yang mengelola pendapatan negara adalah Diwan al-Haraj. Yang keempat, layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan al-Barid. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lembaga atau departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer adalah Diwan al-Jun. Kemudian kita masuk ke hukum. Nah, Al-Qada, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qada sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang qadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah.
Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh Al-Qadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qada dan Al-Hisbah. Kemudian kita masuk ke sosial. Nah, hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Kemudian kita di ekonomi. Nah, pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan. Pengumpulan pajak ditetapkan oleh khalifah. Misalnya, pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ditetapkan 2,5% pajak dari pendapatan. Hal ini hampir sama dengan zakat penghasilan pada masa sekarang. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi. Penataan hukum dipengaruhi oleh pemberian gaji dari Bait al-Mal kepada Qadi sebagai sebuah jabatan profesional. Seorang Qadi bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa, termasuk menindak pejabat negara. Kemudian ada keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Nah, fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Gaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu pula kota baru yaitu kota Kairawan dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Kemudian kita masuk ke salah satu yang terakhir yaitu pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu non keagamaan belum begitu menonjol. Penerjemahan buku-buku dari bahasa non-Arab belum memiliki arti yang penting. Khalifah sibuk dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mapan selain terjadinya pembebasan wilayah-wilayah baru. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Kemudian kita akan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, di antaranya adalah setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmah di antaranya antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh semangat menuntut ilmu, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dan terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Itulah sekiranya teman-teman yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah apa yang telah kita pelajari kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya.